Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk belajar pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu iman di dalam Kristus. Dua kali pertemuan sebelumnya di bab 1 itu kita belajar pengertian tentang iman, kemudian wujud nyata iman dalam kehidupan kita. Sekarang kita memasuki di materi yang baru, yaitu iman di dalam Kristus. Tetapi sebelum kita mulai, kita belajar materi kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau sediakan buat kami belajar akan firman. Buka akal dan pikiran kami agar firman-Mu boleh kami pahami dengan baik. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku di rumah bisa mengambil bukunya, buku paket, mulai dari halaman 10. Ya. Di poin A, makna iman di dalam Kristus. Ya. Apa makna kita beriman di dalam Kristus? Ya. Anak-anakku di rumah silakan menyediakan Alkitabnya. Kita akan mengawali dengan membaca kitab pertama Yohanes pasal 2 ayat 6. Ya, firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dua kali pertemuan sebelumnya, bagaimana sebenarnya iman harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, anak-anakku pasti masih ingat apa sebenarnya iman itu. Ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus harus menjadi teladan. Ada contoh di buku paket. Ada seorang namanya Hudson Taylor. Dia adalah misionaris Inggris. Ia melayani di Cina. Ya, kenapa Hudson Taylor ini harus mirip seperti orang Cina atau hidup sama seperti kebiasaan orang-orang Cina, supaya Hudson ini bisa diterima dengan baik dalam lingkungan orang Cina. Ya, Hudson dia adalah pekabar Injil dari Inggris. Dia datang di Cina untuk mewartakan kabar sukacita tentang Kristus. Tetapi Hudson harus merubah cara hidup. Hudson harus sama seperti kehidupan orang-orang Cina. Nah, nanti anak-anakku boleh baca di rumah bagaimana cerita seorang Hudson, adalah seorang misionaris dari Inggris, mewartakan kabar sukacita di daerah Cina. Kemudian pembacaan kita yang kedua, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa kitab Roma berbicara seperti itu? Karena kita sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Iman adalah anugerah
perjanjian baru, segala sesuatu yang kita dapatkan adalah anugerah. Anugerah dari mana? Anugerah dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Jadi dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 itu memberi kita kesaksian bahwa orang yang sudah mengaku dosa, orang yang percaya kepada Kristus, itu tidak ada hukuman bagi mereka. Nah, ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, anak-anakku sekalian, hendak menekankan bahwa ada keistimewaan. Nah, ini diperhatikan, ada kata dalam tanda kutip, ada keistimewaan bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus. Nah, anak-anakku harus yakin dan percaya bahwa kita adalah umat ketebusan yang diistimewakan, dikuduskan, ditersendirikan. Jadi sungguh luar biasa kehidupan kita yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita diistimewakan dari yang lain. Orang yang berada di dalam Kristus yang tidak dimiliki orang-orang di luar Kristus. Jadi berbahagialah kita yang sudah menerima dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena keistimewaan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di luar Kristus. Nah, kalimat di atas di dalam Kristus Yesus atau dalam bahasa Yunani adalah tois et Christo iesou. Tois et Christo iesou, yang artinya berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh keistimewaan. Kita memperoleh banyak sekali kelimpahan dan berkat. Jadi anak-anakku tetap dan harus yakin bahwa di dalam Kristus ada segala. Nah, berada di dalam Kristus berarti wajib. Nah, ini. Jadi mengikut Yesus bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah. Ya. Jangan hanya kita mengaku bahwa saya percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak berbuat sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, berada di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, itu hukumnya wajib, sama seperti Kristus telah hidup, yaitu memiliki perilaku, memiliki perbuatan, memiliki sikap seperti yang telah diteladankan, yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi makna di dalam Kristus adalah mempercayakan atau menyerahkan diri seutuhnya, atau menyerahkan diri seutuhnya dan melakukan seluruh kehendak Allah. Ya. Kita dituntut bukan hanya mengaku, tetapi harus diwujud nyatakan. Bagaimana iman yang kita sudah pelajari 2 kali pertemuan sebelumnya? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Sama halnya ketika kita sudah mengaku bahwa saya sudah di dalam Kristus, saya ditebus di dalam Kristus, tetapi kita tidak mempercayakan diri dan tidak melakukan kehendak Allah, sama halnya tidak. Nah, ini kesaksian Rasul Paulus menggunakan istilah percaya kepada, ya, untuk menggambarkan hubungan orang percaya dengan Kristus yang dipercayai.
Maka percaya kepada Yesus atau percaya dalam nama Yesus berarti mutlak harus percaya kepada diri Yesus seutuhnya. Kita mengaku, kita percaya, kita berjanji, berarti kita bersedia menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan diri kita diatur oleh Yesus Kristus. Nah, kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 18, firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa yang percaya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, karena tidak percaya kepada Kristus sebagai Anak Tunggal Allah. Betapa besar pengorbanan Yesus Kristus untuk setiap kita yang telah berbuat dosa. Kemudian di bagian B, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ini nats yang sangat familiar, sangat-sangat lazim bagi kita semua. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sungguh berbahagialah kita karena kita sudah menerima Kristus sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan sampai kepada Bapa di surga. Ya. Kita lihat satu persatu apa yang dimaksud oleh Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yang pertama, akulah jalan. Nah, ada istilah yang sering sekali mungkin kita sudah dengarkan, banyak jalan menuju Roma. Ini sering kita katakan baik ketika kita bercanda dengan teman-teman atau berbicara dengan teman-teman, ini sering kita gunakan. Banyak jalan menuju Roma. Ya. Ungkapan ini sering kita dengar dan biasa digunakan oleh sebahagian orang untuk menepis pemahaman tentang satu-satunya cara atau cara mencapai sesuatu yang baik atau yang diinginkan. Ya, sering mungkin anak-anakku ketika kemarin-kemarin masih aktif belajar seperti biasa di sekolah, tiba saatnya ulangan harian ditanya, kenapa tidak belajar? Ah, banyak jalan ke Roma. Artinya mau nyontek. Nah, itu yang ungkapan-ungkapan yang sama. Nah, termasuk jalan menuju surga ini sering dikatakan oleh orang. Ya. Tetapi kita sudah yakin tadi, kita sudah bahas sebelumnya tadi bahwa hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Tetapi sebahagian orang itu menggunakan banyak jalan ke Roma. Termasuk juga bagaimana mengungkapkan iman. Ini orang-orang ini sering menggunakan istilah-istilah seperti ini. Tetapi kita sudah yakin anak-anakku bahwa hanya ada satu jalan untuk sampai kepada Bapa, yaitu di dalam Kristus. Yang kedua, akulah kebenaran. Yesus Kristus adalah guru agung yang mengajarkan tentang kebenaran dan berani mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah kebenaran itu, dan itu benar adanya. Yesus Kristus adalah guru yang agung.
kebenaran, dan kebenaran yang mutlak itu adalah ada di dalam diri Yesus Kristus. Yesus satu-satunya yang benar, sehingga ia dapat menjadi penebus manusia yang berdosa. Dialah sumber kebenaran. Padanya tidak ada dosa. Ya. Mungkin anak-anakku bertanya, Pak, kenapa kalau Yesus tidak berdosa, kenapa Yesus dihukum? Kenapa Yesus disalib? Ya, mungkin anak-anakku sudah tahu alasannya. Mengapa Yesus dihukum? Mengapa Yesus disalib? Karena cara Allah untuk menebus pelanggaran atau dosa manusia, maka Yesus disalib. Yesus mati. Apakah Yesus mati selama-lamanya? Tidak. Nanti kita perhatikan. Kita baca dulu kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Anak-anakku boleh mengikuti di rumah. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 15, firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini kesaksian kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Yesus itu pernah dicobai. Pasti anak-anakku sudah tahu cerita tentang pencobaan Yesus pada dulu. Yesus pernah menangis. Kenapa Yesus menangis? Karena sering melihat perbuatan-perbuatan manusia yang tidak baik. Yesus pernah marah di bait Allah. Kenapa Yesus marah di bait Allah? Karena bait Allah disalahgunakan oleh orang-orang tertentu berjualan di bait Allah. Maka Yesus marah. Tapi satu hal yang berbeda dari sisi kemanusiaan Yesus adalah Yesus tidak berbuat dosa. Itu disaksikan oleh kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Kemudian yang ketiga, akulah hidup. Kalimat Yesus akulah hidup itu mengandung makna yang lebih dalam lagi. Yesus tidak hanya di dalam dunia sebagaimana manusia lainnya. Di poin 2 tadi, Yesus merasakan kelemahan-kelemahan. Sebab setelah kematiannya, pada hari ketiga, sebagaimana yang telah dinubuatkan, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya. Yesus tidak mati selama-lamanya. Hari ketiga, Yesus bangkit mengalahkan maut. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Anak-anak pasti ingat dengan firman Tuhan mengatakan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika kita percaya, yakin, kita akan dibangkitkan. Sama seperti Yesus mengalahkan maut. Yesus menang atas maut. Yesus menang atas kematian. Ya, jadi anak-anakku di rumah perlu dan sangat-sangat perlu dipahami bahwa jangan hanya sekedar mengaku, jangan hanya sekedar berjanji, jangan hanya sekedar percaya, tetapi harus melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman di setiap langkah kehidupan kita. Ya, jadi anak-anakku sekalian yang ada di rumah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Bapak Guru berharap materi hari ini boleh dipahami dengan baik, ya, diikuti dengan baik. Semoga bisa menuntut kita tetap belajar di rumah. Anak-anakku tetap semangat untuk menutup pertemuan kita hari ini.
kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Ucapan syukur hanya kepada Tuhan atas limpah kasih karunia yang senantiasa kami rasakan. Engkau telah menyertai kami boleh belajar akan firman. Kiranya firman-Mu yang telah kami pelajari boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada masa ini kami masih terselimuti, kami masih dihantui oleh rasa takut karena pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya sebagai manusia yang percaya kepadamu, Engkau akan melenyapkan masalah-masalah ini dari muka bumi. Suatu saat Tuhan, Engkau akan menjawab doa. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.